Di pinggir pantai, ada Seton dan Kunci yang bingung mau kemana lagi, karena tidak tahu di mana Boya Harumichi berada. Lalu Hideyoshi bilang kalau yang mereka tahu, Boya Harumichi sedang bertempur dengan geng Snakehead. Jadi kalau mereka mencari Snakehead, tentu cepat atau lambat akan ketemu sama Boya Harumichi. Kelima murid kelas 1 susulan itu pun bergerak sesuai rencana barusan. Sementara itu, ada Kohei yang sedang berkoordinasi sama para anak buahnya untuk menghancurkan Parko and the Dangerous. Kohei sudah mengetahui sebuah gudang yang dipakai untuk bersembunyi orang-orang Parko and the Dangerous. Motohashi, salah satu leader Snakehead, menyarankan untuk langsung menyerang saja, karena mereka juga masih punya sekitar 50 member Hakuka dan Hidoro. Tapi Kohei bilang, kalau mereka bisa saja malah dihancurkan, karena tidak mengerti ada apa di dalam gudang tersebut. Lagi pula kalau 50 orang datang ke satu tempat di tengah keramaian, tentu akan mengundang pihak kepolisian. Ditambah, Parko and the Dangerous itu petarung-petarung tangguh. Kalau maju sembarangan bisa dipastikan Hakuka dan Hidoro yang akan habis. Lalu Oshima Tomoyuki bertanya, apa Kohei ada ide lainnya? Kohei dengan percaya diri bilang kalau mengikuti rencananya, dia yakin Parko and the Dangerous akan hancur dalam satu hari saja. Kohei berencana menyelesaikan pertempuran malam ini. Di sore harinya, Tamasu dengan berhati-hati keluar dari gudang dan berniat mencari makan sore buat para member Parko and the Dangerous. Tamasu yang lagi deg-degan, takut ditangkap sama orang Snakehead. Dan tiba-tiba seseorang mengagetkannya, yang adalah Boya Harumichi. Tamasu lanjut jalan sambil menggerutu, diikuti Boya yang cengengesan. Tamasu kaget pas dengar Boya bilang mengikutinya untuk memastikan Tamasu selamat tanpa kurang suatu apapun. Boya berhenti di mesin penjual minuman kaleng. Di situ Tamasu bertanya kalau pernyataan sebelumnya tentang Boya Harumichi yang ada senjata andalan hanyalah guyonan, kan? Mendengar itu Tamasu dapat citangan berkali-kali dari Boya sambil menggerutu kalau bahkan Ryushin dan Bito bukanlah apa-apa baginya. Di tengah keributan itu, Tamasu melihat seseorang berlari kencang ke arah mereka. Dia berteriak ke Boya yang langsung mendorong minggir Tamasu. Tapi Boya malah mendapat pukulan keras dari sebatang kayu yang dilayangkan sama Shiga Yukio, salah satu leader Snakehead. Boya jongkok sambil memegangi mukanya yang sakit, tapi serangan belum berhenti. Ada Oshima Tomoyuki yang berlari dan menendang mukanya dengan keras. Boya terpental dan terkapar di jalanan aspal. Setelah itu, kedua leader Snakehead mengeroyok Boya dengan membabi buta. Tamasu cuma bisa menatap kejadian di depannya itu dengan ngeri. Oshima Tomoyuki menyuruh Tamasu ikut dengan sukarela sebagai sandera atau akan diajar terlebih dulu. Pas mereka sedang berniat jalan pergi, Boya sudah berdiri lagi meski dengan muka bak belur penuh darah. Tapi terdengar Tamasu berteriak ke Boya agar melihat ke belakang. Di situ sudah ada Mayumi Tetsuji. Dia berbadan besar dengan tanda lahir di sudut mata kirinya. Tanpa permisi, Tetsuji langsung membokong Boya dengan keras. Satu tinju keras Tetsuji mampu bikin Boya yang sudah babak belur itu langsung pingsan. Dia menyuruh untuk meninggalkan Boya di dalam sebuah kotak besi kontainer saja, karena mereka tidak butuh dua sandera. Sementara itu di dekat gudang, ada dua armamen yang bingung kenapa Boya dan Tamasu tidak juga kunjung kembali. Lalu salah satunya melihat ada sesuatu yang aneh. Dia segera berlari untuk melihat lebih jelas. Ternyata itu bungkusan makanan dan sebuah handphone Motorola dari zaman purba. What? Mereka berdua juga kaget pas melihat coretan di mesin penjual minuman yang bertuliskan Snakehead. Mereka langsung paham kalau Tamasu dan Boya tertangkap sama pihak lawan. Segera semua member Parko and the Dangerous berkumpul. Iko tidak percaya kalau Boya Harumichi bisa disergap dan ditangkap begitu saja. Lalu saat Teru lagi mikir, handphone Motorola tadi berdering.
Teru mengangkat panggilan itu yang ada dari Kohei. Terdengar Kohei bilang kalau main putek umpetnya selesai dan menyuruh semua Parko and the Dangerous datang ke pabrik Nakasaki. Parko merebut handphone itu dari tangan Teru. Kalian bersiaplah, kami akan datang dan menghajar pantat kalian bangsa. Lalu dengan emosi Parko membanting handphone zaman purba itu sampai hancur. Teru berkata kalau di sana pasti sudah menunggu seratusan orang lebih dan cuma idiot saja yang akan menghampiri jebakan musuh. Tapi dua orang armongan bilang kalau mereka memang idiot. Yusin ngomong kalau ini akan jadi menarik, sedangkan Bito merasa mereka akan bisa melakukan sesuatu karena ada Boya Harumichi di sana, meski sebagai sandera. Parko bergumam kalau Parko and the Dangerous semuanya bernyali. Lalu dia berteriak keras. Sementara itu di gudang Nakasaki, Eguchi nanya ke Kohei apa Parko and the Dangerous beneran akan datang. Kohei menjawab kalau pasti datang karena mereka menghargai pertemanan lebih dari nyawa mereka sendiri. Sedangkan Tamasu yang diikat dan mukanya sudah babak belur cuma bisa berdoa agar teman-temannya tidak datang karena jelas akan berbahaya. Malamnya di gudang Nakasaki, seorang berlari panik dan berteriak kalau Parko and the Dangerous sudah datang. Para member Hakuga dan Hidoro berteriak memaki-maki kedatangan Parko dan rombongannya. Parko maju dan balas berteriak menyuruh mereka diam. Dia juga berkata kalau mereka tidak ada urusan sama para kroco. Iko memanggil nama Kohei dan menyuruhnya muncul. Dari belakang kerumunan, majulah si ketua Snakehead, Kohei Jinai. Dia menyuruh seseorang membawa keluar Tamasu. Iko bertanya di mana satu orang lainnya, tapi Kohei malah bingung. Teru bertanya ke Tamasu di mana Boya, dan dijawab kalau si pirang itu ditinggalkan di dalam box kontainer di tempat mereka disergap. Kohei berteriak dan bilang kalau hadiah bounty masih berlaku. Dia juga mengacungkan 2 kepok uang dan bilang akan jadi bonus buat siapa saja yang berhasil. Semua anak buahnya berteriak dengan semangat. Kohei menengok dan bilang ke Teru kalau inilah bagaimana dunia bekerja. Dan saat Kohei berjalan ke belakang kerumunan, Parko memanggilnya. Biar ku kasih satu nasihat. Jangan berpikir kalau kau sudah menang. Segera akan datang serigala emas yang sedikit bodoh, tapi dia sangat kuat. Saat dia datang, anggap saja pukulannya mewakili kami dan Kyosuke. Iko tertawa mendengar itu. Dia menambahkan kalau dia pun pernah merasakannya. Dan sekarang gilirannya Kohei. Teru memuji Parko yang bisa bicara begitu barusan. Tapi Kohei diam saja, berbalik badan dan ngasih perintah buat menghancurkan ke-7 orang di depan mereka itu. Di tempat lain, Boya malah bermimpi sedang ada di kegelapan. Lalu muncul Bando yang menanyai, apa yang dilakukan Boya di sini? Kau memang tak berguna, bangunlah. Saat Boya bingung, Bando malah berjalan pergi. Dilanjutkan, tiba-tiba muncul Rindamen yang mengagetkannya. Apa yang kau lakukan di sini, monyet? Sama kayak Bando, Rindamen lalu berjalan pergi. Boya berusaha mengejar keduanya, tapi malah terbangun dan kepalanya membentur sesuatu yang keras. Boya terdiam di kegelapan dan mengingat-ingat kejadian sebelumnya. Dia langsung menendang pintu besi yang berat itu sampai terpental jauh. Di mana mereka? Teriak Boya dengan emosi. Kembali ke pabrik Nakasaki, pertarungan sudah pecah. 7 orang Parko and the Dangerous dengan susah payah harus menghadapi 50-an orang lebih dari Hakuga dan Hidoro. Teru menghampiri Ryushin dan Tatsuya. Dia menyuruh keduanya pergi karena Boya tidak ada di sini. Ryushin dan Tatsuya tentu menolak, tapi Teru menjelaskan kalau mereka semua akan tumbang kalau tetap di sini. Jadi dia ingin Ryushin dan Tatsuya
membantu Buaya Harumichi untuk membalas semua ini di kemudian hari. Teru menyuruh Tamasu buat jadi petunjuk jalan, karena Ryushin dan Tatsuya pasti kesulitan karena tidak hafal jalanan di sini. Teru itu senyum dan meyakinkan Ryushin juga Tatsuya, "Kuserahkan sisanya kepada kalian." Lalu keduanya berlari dengan cepat kabur dari tempat tersebut. Hal itu dilihat sama member Snakehead yang segera berlari mengejar. Tapi sampai di gang sempit, dua armamen berdiri menghadang. "Jangan meremehkan the front of armamen, bocah." Sementara di tengah area pertarungan, Kiko dan Parko masih mengamuk, menghajar siapapun yang ada di depan mereka. Lawan mereka sampai tidak percaya dengan orang sebanyak itu, tetap tidak bisa merobohkan 3 orang, apalagi yang satunya lagi cedera. Terlihat Teru yang memegangi perut, luka bekas operasi sebelumnya. Dan saat itulah muncul rombongan asli Snakehead. Parko berteriak dan menantang mereka buat maju sekalian. Sementara itu, ada Buaya Harumichi yang berlari dengan kencang, meski dia tidak tahu harus ke arah mana. Kondisi di gedung Nakasaki jadi gawat. Rombongan Teru sudah kecapean melawan Hakuga dan Hidoro yang jumlahnya 10 kali lipat banyaknya dari mereka. Sedangkan para pentolan dan pasukan utama Snakehead mulai maju ke depan. Di tempat lain, Gunji menghantam seseorang di pinggir jalan. Dia mendengar sesuatu yang menarik dari 3 bocah di depan mereka ini, yaitu tentang gerombolan Snakehead yang entah kemana sambil membawa pipa besi dan tongkat. Gunji menanyakan perkiraan tempat Snakehead akan berkumpul, dan dijawab kemungkinan besar ada di pabrik kosong Nakasaki. Setelah dikasih tahu petunjuk arahnya, 5 bocah susulan itu segera berlari pergi. Sama kayak Buaya Harumichi yang masih berlari kencang tanpa tahu arah, sampai dia mendengar beberapa orang yang lagi ngomongin tentang Snakehead dan Parko and the Dangerous. Segera dia berhenti dan mundur lagi. Buaya mendekat dan langsung minta pinjam skuter mereka. Tentu saja mereka langsung emosi karena ada seseorang yang gak jelas mau pinjam skuter. Dan langsung dibalas pakai hantaman pemecah genteng ke kepala 2 bocah. Segera saja satu sisanya mempersilahkan orang gila ini meminjam skuternya. Sebelum pergi, Buaya bertanya arah jalan menuju pabrik Nakasaki. Di pabrik Nakasaki sendiri, terlihat Teru yang sudah terkapar. Lalu ada 2 orang armamen yang baru kita tahu namanya adalah Kokubo Ryuta dan Mishima Bunta. Kiko sepertinya juga sudah roboh meski tidak kelihatan. Cuma tinggal Parko seorang diri saja. Dengan badan sempoyongan, Parko berdiri dan bilang meski mereka tumbang di sini, tapi mereka lah yang sudah menang. Dan tanpa takut, Parko menerjang maju ke arah rombongan Snakehead yang masih berdiri tegak. Di dalam gedung pabrik ada Kohei yang lagi nelpon Hacho. Dia bilang ke Hacho untuk tenang saja, karena sekembalinya dia ke kota ini, semuanya sudah ada di bawah kekuasaan Snakehead. Meski begitu, selesai menelpon, Kohei bergumam sendiri kalau Snakehead tidak akan lagi jadi milik Hacho. Di situ juga ada Eguchi yang melaporkan tentang 3 orang yang berhasil kabur. Kohei ngomong buat membiarkan saja, karena ada urusan lain. Di kota ini ada 3 geng selain Hakuga dan Hidoro, yaitu Reds, Hakurou, dan Eran Academy. 3 geng itu harus ditundukkan kalau Snakehead mau benar-benar menguasai seluruh kota. Eguchi mengusulkan kalau mereka langsung saja menyerang 3 geng itu. Tapi Kohei menolak dengan alasan akan merepotkan. Lagi pula, dia bisa memanfaatkan 3 geng tersebut buat memburu anggota Parko and the Dangerous yang tersisa. Kohei ngasih bounty 500.000 yen buat para buronan itu. Dan geng yang berhasil menangkap sisa anggota Parko and the Dangerous akan bergabung jadi leader di geng Snakehead. Rencana licik Kohei ini benar-benar membuat Eguchi kagum sekaligus ngeri.
Kohei pergi dan menyuruh Eguchi membereskan sisa kekacauan tadi. Eguchi ngasih perintah buat semua orang pulang dengan berpencar dan tidak ada yang membawa senjata. Selain itu, Eguchi menelpon seseorang sambil berpikir kalau Kohei seperti pisau yang terlalu tajam dan akan jadi sangat berbahaya. Di tempat lain, Gunji malah bertubuhkan sama Tamasu. Yunisaki menyadari keadaan Tamasu yang babak belur dan menduga dia terlibat dengan Snakehead. Seton dengan bangga bilang kalau dia adik kelasnya Harumichi. Mendengar nama itu, Tamasu langsung kaget dan mengajak mereka pindah ke tempat lain. Lalu Tamasu cerita kalau Boyo mungkin sedang mencari-cari lokasi pertarungan karena dia tadi ketinggalan sendiri. Sedangkan pas Gunji nanya kalau seharusnya Tamasu jadi petunjuk arahnya Ryushin dan Bito, dia malah menjawab kalau terpisah jalan. Jelas saja mereka semua mengomeli Tamasu karena jelas gara-gara kebodohannya tentu Ryushin dan Tatsuya bisa dapat masalah karena tidak hafal jalanan kota ini. Seton menenangkan Tamasu dengan bilang kalau mereka, para anak kelas 1 susuran, akan membantu. Mendengar kelima orang di depannya ini seumuran dengan dia, sikap Tamasu berubah jadi songong dan bilang kalau dia bagian dari Parko and the Dangerous. Lalu dengan bersemangat dia mengajak semua orang mengikutinya mencari Boya Harumichi. Di lain pihak, Boya yang sedang menuju pabrik Nakasaki malah berpapasan sama Kohei yang sedang mengendarai motor. Keduanya sama-sama berhenti. Boya melihat logo Snakehead di jaket Kohei. Jadi kau bagian dari Snakehead ya? Kohei masih belum tahu siapa orang di depannya ini. Lalu Boya ngomong kalau Kohei ini beruntung karena dia lagi buru-buru dan tidak ada waktu mengurusnya. Sejenak setelah skuter Boya menghilang, barulah Kohei ingat omongan Parko dan Kiko tentang serigala emas. Di hari yang lain, 3 orang pemimpin geng datang menemui Kohei. Mereka adalah Murakami dari Hakuro, Seguguchi dari Akademi Eren, dan Numata dari The Reds. Sementara di dermaga ada Boya yang sudah berkumpul sama Tatsuya. Yang mana Tatsuya ngomong kalau dia dan Ryushin bisa kabur dari pabrik Nakasaki, tapi malah kepisah sama Tamasu. Tahu-tahu datang Ryushin sama membawa seorang bocah yang dibilang kalau itu salah satu bocah Hedoro. Ryushin memaksa bocah itu menceritakan yang terjadi tadi malam. Boya mendekat dan menghentikan Ryushin. Lalu dia bilang ke si bocah buat menceritakan semuanya dan berjanji tidak akan kasar. Meski masih tidak percaya, si bocah malah cerita kalau sepulang dari pabrik Nakasaki, dia mampir ke kosan pacarnya. Dan karena suasana mendukung, akhirnya dia dan pacarnya malah mantap-mantap. Mendengar itu, Boya jadi ngamuk dan menghajar bocah di depannya itu. Setelah Boya berhasil ditenangkan, si bocah mulai cerita kalau pertarungan tadi malam sangat seru. 5 orang Parko and the Dangerous sangat kuat. Bahkan Hakuga dan Hedoro yang jadi terdesak. Tapi pas pasukan asli Snakehead muncul, barulah keadaan berbalik dan satu persatu tumbang. Teru yang jahitannya terbuka lagi roboh tak berdaya. Sedangkan Kiko mati-matian melindungi Teru dan akhirnya roboh juga. Sisa Parko yang masih berjuang, tapi akhirnya dihantam sama Tetsuji. Lalu mereka diperintahkan bahwa 5 orang yang pingsan itu di jalanan ramai akan ditemukan seseorang dan dibawa ke rumah sakit. Ryushin langsung emosi mendengarnya dan Tatsuya bilang agar dia tenang dulu, tapi malah keduanya jadi saling membentak sebelum Boya membenturkan kepala mereka berdua. Kemudian Boya bilang ke si bocah harus menceritakan semua informasi tentang Snakehead di tempat tinggalnya. Meski ingin komplain, tapi tentu saja akhirnya dia setuju. Bahkan Boya minta sarapan dan air hangat buat mereka mandi. Di lain pihak, Tamasu mengajak rombongan seton buat sembunyi dulu dan menunggu Boya Harumichi keluar melawan Snakehead. Barulah mereka bisa ketemu. Sedangkan Snakehead sendiri mengajukan syarat kepada 3 ketua geng yang mau bergabung buat memburu sisa Parko and the Dangerous dengan alasan sebagai bukti kontribusi agar anggota lainnya tidak protes kalau ketiganya jadi leader di Snakehead.
Orang yang diburu adalah Kuno Ryushin, Tatsuya Bito, dan Tamasu. Tapi Kohei memotong kalau ada satu orang lagi. Meski tidak tahu namanya, Kohei menyebutnya sebagai pria berambut pirang. Eguchi bilang kalau batasnya di pertemuan Snakehead berikutnya. Sekepergian ketika ketua geng itu, Eguchi ngomong kalau sekarang makin jelas. Kota ini akan sepenuhnya di bawah kekuasaan Snakehead. Kohei bilang kalau Hajo akan sangat senang. Dan Eguchi tanpa sadar menjawab, kalau jelas Hajo senang karena semua ini berjalan lebih cepat daripada yang disangka. Saat itulah Eguchi sadar sudah salah ngomong. Dia menoleh dengan panik ke arah Kohei. Bukankah seharusnya cuma aku yang kontekan sama Hajo? Kenapa kau juga? Tanya Kohei. Eguchi cuma bisa panik dan bingung cari alasan, tapi sebuah pukulan menghantam mukanya. Apa dia meminta buat menyingkirkanku setelah semuanya di bawah kekuasaan Snakehead, ha? Tanya Hajo dengan emosi lalu menginjak-injaknya tanpa henti. Sampai Eguchi terkapar babak belur. Setelah itu Kohei berjalan keluar dan bergumam, ada orang lain yang harus ditangani juga. Diperlihatkan Tetsuji datang sendirian ke tempat Kohei berada. Situ Tetsuji mengiyakan pas Kohei menduga kalau Tetsuji tahu rencana Eguchi dan Hacho buat menyingkirkan dirinya. Lalu Kohei ngomong, Tetsuji pun pasti setuju tentang Hacho yang tidak pantas jadi seorang bos. Kohei bilang kalau Eguchi sekarang sudah masuk rumah sakit. Dia juga ngomong kalau Tetsuji ini kuat, tapi jelas bukan tipe seorang bos. Jadi Kohei bilang seharusnya Tetsuji nurut padanya daripada ke Hacho. Tetsuji diam sejenak, lalu nanya tentang Kiko dan Parko juga Teru. Melihat pertarungan tadi malam, bahkan Tetsuji tidak yakin bisa menang melawan mereka 1 lawan 1. Kau akan mudah menggapai mimpimu bersama mereka. Jadi kenapa malah berpisah jalan? Kohei diam lalu menjawab, mereka sudah berubah. Lalu lanjut menceritakan tentang Teru dan yang lainnya berubah sejak pulang dari kota Toarushi. Suatu malam dia ngobrol bersama Kiko yang cerita kalau dia dan Parko sedang menabung buat beli truk dan akan digunakan keliling Jepang. Kohei juga kaget pas melihat Kiko yang begitu semangat ingin mentraktirnya karena dia dapat bonus dari tempat kerjanya sebesar 200.000 yen. Di situ Kohei tidak percaya kalau Kiko yang dulunya selalu kesalahkan apapun, kini tertawa kayak orang bodoh hanya karena uang 200.000 yen. Sejak saat itulah dia jarang ngumpul sama ketiganya. Kalau mereka punya jalan sendiri, maka aku akan menjalani jalanku juga, kata Kohei. Tetsuji berdiri dan ngomong kalau dia juga ingin mengikuti jalan sendiri dan membenarkan kalau dia memang bukan tipe bos yang bisa memimpin orang banyak. Dia juga bilang kalau mungkin saja orang yang akan diikutinya adalah Kohei. Tapi Tetsuji melanjutkan, dia selalu mengandalkan kekuatannya sendiri buat mempercayai hal seperti barusan. Kohei berdiri dan melepaskan jaketnya. Dia paham Tetsuji ingin melihat apa Kohei ini cukup kuat buat dipercaya. Tak lama berselang setelah suara pertarungan terdengar, terlihat Tetsuji berlutut dan bilang kalau dia akan mengikuti Kohei kemanapun dia pergi. Sedang di depannya, Kohei yang tergeletak lebih babak belur lagi, mengulurkan tangan dan dijabat sama Tetsuji. Setelah Mayumi Tetsuji jelas-jelas mendukung Kohei Jinai, maka leader lainnya pun semakin patuh ke Kohei. Nama Hajo pun tidak pernah lagi terdengar. Bisa dibilang, nama Kohei menduduki posisi puncak di kota tersebut. Sementara itu, 5 geng di bawah Snakehead terus memburu Parko and the Dangerous. Suatu malam, Murakami, ketua dari Hakuro, menemui Motohashi dan Ichima. Tak disadari mereka, ada rombongan buaya yang sedang mengawasi. Buaya ditemani si bocah Hidoro yang mereka jadikan tawanan itu. Melihat jaketnya bagus, Buaya tanpa basa-basi minta buat tukeran sama jaketnya yang udah buluk dan ada noda-noda darah.
Meski sebenarnya tidak mau, tapi si bocah tidak bisa menolak keinginan si pirang gila ini. Saat Murakami ngobrol minta agar posisi Hakuro lebih tinggi dari keempat geng lainnya, tahu-tahu muncul Boya Harumichi. Dengan iseng, Boya memanjat pagar dan berdiri sambil memperkenalkan diri sebagai senjata andalannya Parko and the Dangerous. Tapi karena kesal jaketnya diminta, si bocah tadi malah menggoyang-goyang pagar sampai-sampai Boya terpleset dan bijinya terbentur pagar. Motohashi dan Ichima segera menyuruh Murakami mengurus Boya kalau mau dia dihormati di Snakehead. Dengan penuh keyakinan Murakami hendak maju, tapi tahu-tahu dari samping melesat Ryushin dan menghajar dagunya, lalu perut, dan sebuah tinju keras membuat Murakami melayang dan jatuh terkapar di tanah. Motohashi yang lengah tidak menyadari Tatsuya yang sudah di dekatnya. Pindah di Cafe Venus, ada Tomoyogi yang menunggu kedatangan Motohashi dan Ichima. Tetsuji bertanya apa keduanya sudah ditelepon. Dan di saat yang sama, handphone Kohei berdering. Saat diangkat, terdengar suara asing yang ngasih tahu kalau Motohashi dan Ichima sedang cuti tugas untuk sementara waktu. Kohei pun kaget, apalagi setelahnya orang itu bilang kalau dia adalah Parko and the Dangerous. Boya ngomong kalau dia akan segera mendatangi Snakehead dan meminta Kohei buat bersiap. Setelahnya, dia membuang handphone tersebut ke selokan. Kohei jadi ingat muka orang berambut pirang yang pernah ditemuinya dulu. Tetsuji bertanya siapa yang menelpon dan dijawab kalau P.E.D. masih berkeliaran di kota ini. Kohei langsung mengeluarkan perintah buat segera menghancurkan mereka. 2 hari kemudian, ada Gunji yang bawa belur berhasil menemukan Boya di dermaga. Gunji menceritakan kalau laki-laki Tamasu ditangkap sama Snakehead. Ryushin dan Tatsuya menepuk jidat mendengar ketololannya Tamasu. Boya mengomeli Gunji yang berlima, tapi tidak bisa melindungi satu orang. Tapi Gunji menjawab kalau mereka dikepung 100 orang lebih. Dan ada satu orang yang ada tanda mata di mata kirinya, sangat kuat. Bahkan tendangan seton tidak bisa menggoyahkannya. Boya kesal dan bilang kalau dia yang akan menghajar orang tersebut. Gunji menyampaikan pesan agar datang ke pabrik Nakasaki jam 9 malam ini. Boya dengan tegas bilang pasti akan datang. Ryushin mengingatkan kalau jumlah musuh banyak. Tatsuya juga bilang kalau mereka akan dihabisi begitu sampai di sana. Tapi Boya tidak mau dengan alasan apapun. Ryushin bergumam kalau masih ada waktu sampai jam 9 malam. Lalu dia ngomong akan pergi sebentar. Begitupun Tatsuya. Disusul dengan Gunji. Tinggallah Boya yang mengira mereka ini kena mental. Telepon di sebuah kafe berdering. Dan pelayan di situ memanggil orang bernama Murata. Disinilah muncul Murata Juso, wakil ketua armamen. Yang adalah kakak dari Murata Sogo. Masih ada yang ingat tentang Sogo? Ketua armamen ke-7. Ada yang tahu kalau di timeline ini Sogo lagi di umur berapa? Atau kelas berapa? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Jawaban yang benar akan dapat hadiah. Tendangan dari seton. Murata Juso bertanya di mana posisi Ryushin yang lagi nelpon itu. Setelah ngomong sebentar, dia menulis beberapa catatan. Lalu selesai telepon, Murata Juso langsung mengajak anggota armamen lainnya, Samijima Kichi, buat mengumpulkan anggota lainnya karena akan ada sedikit aksi buat armamen. Begitupun di tempat nongkrongnya Hosen. Hideyuki menyampaikan pesan dari Tatsuya akan mengumpulkan orang-orang Hosen dan bilang kalau pasukan mereka akan segera bergerak. Di susulan kabar disampaikan oleh Honjo kalau Boya dan lainnya butuh bantuan. Ya sudah dengan semangat berlarian pergi mencari Makoto. Lihat Hiromi yang bilang kalau mereka akan mengadakan perjalanan ke pantai. Oke, brother. Sampai sini dulu ceritanya. Mulut saya sudah sampai berbusang ngoceh dari tadi. Terima kasih yang sudah selalu menonton channel ini. Saya doakan selalu sehat, selalu bahagia,
dan selalu dientengkan rezekinya. Buat yang baru kali ini mampir, jangan lupa supportnya buat di subscribe, like, dan komen. Akhir kata dari saya, arigatou gozaimasu, dan sampai jumpa di video selanjutnya.